Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai bangsa Ibrani. Tujuan saya menyampaikan sejarah bangsa Ibrani ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai bangsa-bangsa terdahulu atau umat-umat terdahulu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Seiring orang menggunakan istilah Ibrani, yaitu untuk penisbatan kepada negara entitas Zionis, mereka terbawa oleh penggunaan Israel dalam istilah keseharian mereka, terutama dalam media massa. Padahal jika diteliti akan ditemukan ini sebagai kesalahan fatal. Bahkan ini secara mendasar sebagai masalah inti konflik antara umat dengan negara entitas Zionis, di mana selama ini pihak pejabat Zionis ngotot menggunakan istilah ini. Nah, Benyamin Netanyahu pernah menegaskan hal ini di Universitas Bar Ilan saat memberikan sambutan di periode yang ketika menjadi Perdana Menteri. Jika ingin memulai perundingan, maka Palestina dan Arab harus mengakui Yahudisme, yaitu negara entitas Israel, untuk menyepakati solusi penyelesaian apapun antara dua pihak. Nah, ini adalah apa yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu. Nah, setelah mengakui Yahudisme, Israel selanjutnya akan ada peran Ibrani. Nah, kedua istilah ini terkait dan memiliki implikasi yang sama berbahayanya terhadap Palestina, Arab, dan hak-hak nasional mereka. Faktanya, simbol negara Israel Raya belum selesai di kalangan kelompok kanan Zionis ekstrim. Dalam jajak pendapat diperkirakan tahun 2025, prosentasi warga Zionis di Israel adalah 62%. Sayangnya, sebagian besar kolumnis, jurnalis, dan sebagian politisi menggunakan istilah ini dalam ungkapan dan tulisan mereka. Ini artinya secara ringkas mereka mengakui kebenaran riwayat versi Zionis terhadap sejarah Palestina, yaitu tanah air, bangsa, dan peradaban. Nah, dalam arti lain, Palestina sejak ada dalam sejarah terikat dengan Yahudi, sementara Arab adalah bangsa yang muncul kemudian. Artinya, kepalsuan sejarah kearaban, Islam, Palestina, dan mengakui hak Yahudi di Palestina dari sisi historis dan mengakui Palestina sebagai tanah yang dijanjikan bagi Yahudi Israel. Nah, beridentitas Yahudi pun bebas bertindak apapun terhadap warga Palestina. Jajahan 48 karena dianggap sebagai warga kelas 7. Dan Israel juga berhak melakukan tindakan rasis, berhak mengusir, dan begitu seterusnya. Sebagai contoh, hasil studi sejarawan Barat dan Arab, seperti halnya Darger yang merupakan guru besar ilmu bahasa Ibrani di Universitas Oxford dalam artikelnya di Ensiklopedia Inggris, dan juga peneliti sejarah pakar bahasa Kuni Kaliani Patenato, dan juga ada Dr. Muhammad Nahel yang merupakan guru besar sejarah di Universitas Al-Azhar, dan banyak peneliti lainnya mengatakan bahwa setelah ditemukannya bahasa Ibla, yaitu di Sam, di sebelah selatan Aleppo, maka kata Ibrani adalah kata umum yang ditunjukkan kepada kelompok besar suku nomaden di Gurun Sam. Nah, kata dengan makna yang sama ditemukan di tulisan Fahad dan Fir'aun. Sementara Yahudi pada saat itu masih belum ada. Nah, ketika bangsa Yahudi lahir dan menisbatkan kepada Israel, mereka mengatakan tentang Ibrani sebagai bahasa bangsa Kanaan. Padahal berdasarkan hasil penelitian terkait budaya Yahudi, bahasa Yahudi di Palestina dan negeri Sam adalah bahasa Kanaan sebagaimana bahasa warga setempat lainnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian daripada Abdul Wahab Jaburi yang pernah menegaskan bahwasanya di dalam lahirnya bahasa Ibrani dan perkembangannya, bangsa Yahudi mengubah fakta-fakta sejarah dan mengklaim Ibrani sebagai bahasa mereka. Padahal bahasa Ibrani ini adalah salah satu logat Aramia dan Kanania, yaitu di era sebelum munculnya agama Yahudi itu sendiri. Kemudian kelompok penganut agama Yahudi di dunia sampai saat ini pun mereka berbahasa dengan bahasa setempat, bukan bahasa Ibrani. Adapun sebagian rabi-rabi Yahudi dan kelompok agamis Yahudi seakan mumpuni dalam membuat logat khusus adalah hal yang dibuat-buat semata. Demikian hal dengan kelompok Yahudi di dunia seperti Askenazi, yaitu Yahudi yang berasal dari barat, menggunakan campuran bahasa setempat dan bahasa Eropa, yaitu Inggris modern. Nah, karena itu istilah Ibrani ini digunakan oleh Israel untuk membuktikan bahwasanya mereka itu berhak mengklaim keterkaitan Yahudi dengan Palestina. Sementara sejarawan Yahudi masih mempertahankan bahwa Ibrani bermakna Yahudi atau yang mereka sebut dengan Ibrani Taurat. Dengan ini mereka ingin memaksakan kaitan antara Ibrani dengan sejarah Yahudi. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai bangsa Ibrani yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.